turunkan dulu tekanan darahnya dengan memakai antihipertensi intravena ya. Nah eh, ini juga ada syarat-syarat yang lain, jadi nggak boleh diberikan kalau gula darahnya di bawah 50 atau di bawah 400. Jadi harus diatasi dulu hipoglikeminya, baik itu hiperglikeminya. Kemudian kalau misalnya ada perdarahan subarachnoid, tidak boleh kalau ada endokarditis, tidak boleh ada kalau ada diseksi aorta, tidak boleh kalau trombositnya di bawah 100.000, tidak boleh kalau dalam waktu 48 jam pertama dia dapat terapi heparin, dan tidak boleh kalau misalnya ada pada EKG-nya ada infak miokard perikarditis atau infak miokard dalam 3 bulan sebelumnya. Pada wanita yang hamil tentu tidak boleh. Terus tidak sedang menggunakan antikoagulan, atau kalau misalnya menggunakan antikoagulan misalnya warfarin, harus INR-nya di bawah 1,7. Dan APTT-nya nggak boleh lebih dari 40 atau nggak boleh dari 15 untuk KT. Nah ini mah nice to know ya sebetulnya ya. Jadi jadi kalian yang harus tahu mah ini adalah tata laksana terkini dari stroke iskemik ya. Jadi harus dikasih obat yang namanya alteplase, disuntikan intravena dengan kriteria inklusinya ini ya, slide ini, dan kriteria eksklusinya adalah ini. Cara pemberiannya kayak gini gitu-gitu aja. Bisa disuntikannya dosisnya segini gitu kan. Di mana nice to know ya. eh Nanti diberikan dalam waktu 60 menit, kemudian nanti diobservasi selama 15 menit pertama, kemudian 6 jam berikutnya 30 menit, kemudian dalam waktu 24 jam ya. Apa yang harus dilihat pada saat pemberian antiplase? Tekanan darah, gula darah juga ya, kemudian eh, kemudian ada tanda-tanda pendarahan atau enggak ya. Nah, pada stroke itu mekanisme akutnya adalah terjadi hipertensi kan. Nah, yang disebut dengan ada yang dimaksud dengan hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi ini apa yang dimaksud dengan hipertensi emergensi? Hipertensi emergensi yang dimaksud adalah jika tekanan sistol lebih dari 180 dan atau tekanan darah di atas 180 120 disertai dengan kerusakan pada organ. Jadi kalau yaitu mata, otak, jantung, ginjal, dan GI tract. Jadi kalau tekanan darah di atas 180 atau di atasnya 120 tanpa ada kerusakan target organ, itu namanya hipertensi urgensi ya. Ini adalah tata laksananya. Jadi pada intinya tata laksana untuk hipertensi emergensi, pokoknya kita harus menurunkan serendah-rendahnya dalam dengan target 140 ya, 140. Terutama pada stroke perdarahan. Pada stroke perdarahan dulu eh, diturunkannya perlahan, jadi dalam waktu 6 jam pertama 25%, kemudian nanti dalam waktu 24 jam harus 140 gitu. Kalau sekarang diturunkan dalam waktu 24 jam 140 ya, nanti ada soalnya. Eh, nah ini tata laksana hipertensi emergensi ya. Jadi ini mah bukan nih. Nah gini, pada stroke iskemik akut, nah, jadi kalau pada stroke perdarahan nih, ini kan hipertensi emergensi pada stroke perdarahan, itu turunnya harus agresif ya, karena supaya tekanan intrakranialnya bisa diatasi. Jadi diupayakan itu harus 140 targetnya, atau boleh perlahan, tapi 25% dulu turunnya, kemudian baru 160, baru nanti 140 ya. Tapi kalau pada stroke iskemik, nah kita harus menurunkannya pelan-pelan. Jadi pada hipertensi emergensi, pada stroke iskemik, target tekanan darah yang harus diturunkan segera itu di berapa? 220 per 120. Kalau pada stroke perdarahan, penurunan segera tekanan darah itu harus pada cut off-nya adalah 180 per 120. Tapi kalau pada stroke iskemik itu tekanan darah yang harus diturunkan adalah cut off-nya 220 per 120.
Diturunkannya gimana? Diturunkannya jangan 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 terlalu eh, jangan terlalu jangan terlalu rendah. Karena kalau pada stroke iskemik dia kan eh, ada yang namanya penumbra. Penumbra itu adalah di sekeliling sel otak yang mengalami nekrosis itu ada namanya penumbra. Penumbra itu adalah bagian di mana sel-selnya masih antara hidup dan mati. Nah, bagaimana caranya supaya penumbranya itu diselamatkan itu jangan tensinya jangan terlalu rendah supaya supaya perfusi ke daerah penumbra itu tetap baik ya. Jadi turunkannya berapa? Yaitu turunkannya 15% dari tensi awal dalam 24 jam pertama onset ya. Tetapi dan kalau dia mau dikasih trombolisis arteritase maka diturunkan darahnya sampai di bawah 185/110. Obat yang dikasih apa? Biasanya obat yang dikasih bukan obat anti hipertensi orang ya kalau memang kalau untuk hipertensi emergensi. Kalau untuk hipertensi emergensi dikasihnya adalah obat anti hipertensi intravena. Biasanya kita kasih biasanya golongan nicardipin atau perdifin ya. Selain itu ada golongan yang lain tapi biasanya kita berikan golongan perdifin atau nicardipin. Nah, ini adalah subperdarahan intracerebral. Jadi penurunannya harus cepat ya. Kalau tadi kan harus lambat, eh, lima, harus targetnya 15% dari eh, dari mean arterial blood pressure ya. Kalau ini harus cepat 140 ya. Nah, bagaimana kalau perdarahan subarachnoid itu biasanya penurunan darahnya 15 sampai 25% pada jam pertama dan 160 per 90 pada 6 jam pertama ya. Jadi jangan terlalu rendah juga pada subarachnoid. Jadi targetnya 160 sampai 160 per 90 pada 6 jam pertama supaya apa? Supaya perfusi sama ya supaya perfusi ke otaknya juga tidak terlalu rendah. Kalau perfusi otak tidak terlalu rendah, eh, perdarahan subarachnoid itu kan terjadinya di sela-sela otaknya, di ventricle, di viscera sylvie gitu, di ventricle otak gitu kan. Nah itu kalau dia terlalu rendah maka dia akan menyebabkan infak atau penyumbatan di eh, parenkim otaknya malah nanti akan menjadi lebih jelek lagi ya kondisinya. Nah ini klasifikasi stroke berdasarkan yang terbaru adalah berdasarkan guideline adalah berdasarkan TOS classification ya. Yaitu ada 5. Satu, aterosklerosis arteri besar, ya disebabkan karena penyumbatan arterinya yang besar. Ada yang disebut dengan kardioemboli disebabkan karena emboli dari jantung yang terbawa jalan-jalan kemudian menyumbat di otak. Kemudian ada oklusi arteri kecil atau namanya lakunar ischemic stroke disebabkan karena penyumbatan arteri yang kecil. Kemudian ada stroke yang dengan etiologi diketahui misalnya karena faktor koagulopati, karena diseksi arteri aorta, saya gitu ya pecah sehingga pecah. Terus ada juga stroke dengan etiologi tidak diketahui yang tidak dapat diidentifikasi penyebabnya. Jadi ada 5 ya kalau TOS classification. Nah ini keterangannya ya dan mekanismenya. Jadi pokoknya arteri stroke arteri besar namanya large artery stroke, kemudian ada kardioemboli. Nah, kardioemboli yang paling banyak apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena gangguan nama jantung atau namanya atrial fibrilasi ya. Ada juga karena gangguan katup, misalnya atrial sepal defect, kemudian foramen ovale paten, atau misalnya lebih jarang lagi karena ada AVM. Tapi yang paling sering adalah karena atrial fibrilasi ya. Ini ada. Nah, atrial fibrilasi itu ada sumbernya, sumber penyebab kardioembolinya adalah sorry sorry, stroke kardioemboli itu penyebabnya ada intrakardiak, ada postkardiak, ada koinfeksi kardiak. Kardiak apa? Yang paling banyak adalah atrial fibrilasi ya ini ya. Itu kalau ada atrial fibrilasi pada EKG itu akan meningkatkan resiko 5 kali lipat. Kemudian ada kalau misalnya ada trombosis di atrium kiri, di ventricle kiri, pokoknya semua di kiri
Kalau dia kemudian sumbatannya lepas, dia jalan-jalan masuk ke otak itu, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya kardioemboli stroke, ya. Kemudian kalau poskardia, kalau misalnya ada plak di aterosklerosis di aorta, di lengkung aorta kan arteri besar ya. Kalau di situ ada aterosklerosis, kemudian jadi embolinya lepas tuh, lepas maka kemudian masuk ke sirkulasi serebral menyebabkan stroke, kardioemboli juga. Kemudian kalau ada ateroma yang parah di aorta juga bisa menyebabkan stroke kardioemboli dan resikonya 4 kali lipat ya. Nah, ini ada yang namanya stroke pembuluh darah kecil atau small vessel disease. Itu biasanya terjadi di pembuluh darah kecil di kepala, namanya lakunar ya. Namanya lakunar infark, biasanya terjadi di mana? Di arteri lenticular striata, di arteri cerebral anterior atau cerebral di media ya. Biasanya patofisiologi karena adalah mikroateroma. Jadi sumbatan-sumbatan kecil karena penumpukan makro karena penumpukan lipid, kolesterol dan proliferasi dari subintimal dari pembuluh darah arteri atau ada lipohyalurosis. Ini ada stroke lain, stroke yang keempat ya, stroke yang di etiologinya diketahui. Misalnya karena cerebral vein thrombosis, misalnya ada kelainan darah ya, trombofilia bawaan, misalnya sindroma antifosfolipid, kemudian karena ada inflamasi kronis, misalnya granulomatosis Wegener, sarkoidosis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah stroke yang etiologinya etiologi lain ya, misalnya perdarahan intracerebral atau ICH, paling sering ya, atau penumpukan bukan amiloid di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya mudah pecah, ruptus spontan. Nah, itu namanya uh, intracerebral hemorrhage yang disebabkan karena amiloid angiopati. Kemudian penyebab yang lain misalnya karena ada aneurisma atau kelemahan di pembuluh darah yang diakibatkan karena pembuluh darahnya menggelembung, kemudian dan dindingnya lemah sehingga kalau dialiri pembuluh darah dia mudah untuk pecah karena eh, karena dinding pembuluh darah sangat tipis ya. Malformation, kemudian misalnya karena ada gangguan koagulasi, karena ada tumor, karena ada vaskulitis, karena ada moya-moya ya, karena ada ini jadi yang lain-lain kayak ini nih, darahpati, arterial venous malformation, hemofilia juga ya bisa menjadi penyebab stroke ya, von Willebrand, penggunaan obat kokain dan anticoagulan. Ya, ini ada lagi stroke yang tidak ketahui penyebabnya, misalnya ada biasanya sih sedikit namanya covert stroke ya, tidak terdeteksi. Jadi infak tapi tidak terdeteksi secara klinis, seringkali hanya teridentifikasi melalui pencitraan dan tidak bergejala. Itu yang disebut dengan silent stroke atau namanya covert stroke ya. Ini adalah tabel perbandingan stroke ya. Jadi eh, tadi kan kriteria TOS classification ada 5 ya. Ada large arterial atherosclerosis, large vessel disease, kemudian small vessel disease, kemudian kardioemboli, kemudian biasa kita di klinis yang biasa kita eh, yang biasa kita pakai itu kita sebut sebagai stroke ateriotrombotik, tromboemboli, kardioemboli, perdarahan intracerebral dan perdarahan sparanoid. Ini adalah tabel perbedaannya, kalian bisa baca ya. Pada intinya ya, kalau stroke ateriotrombotik itu biasanya pada usia tua. Kalau tromboemboli, kardioemboli biasanya pada usia muda ya. Ini maaf belum terketik. Biasanya pada usia dewasa muda ya. Dewasa muda. Kalau ini dewasa muda sampai tua, kalau ini dewasa muda.
sampai tua juga. Kemudian pendarahan intracerebral biasanya pada dewasa muda sampai tua. Kalau ini pada usia muda, nah ini ya kita edit dulu ya. Jadi ini teh biasanya pada dewasa muda. Ini pada usia muda ya. Biasanya kurang dari 45 tahun ya. 5 tahun. Ini kalau ini 45, ini juga sama ya, ini juga sama ya. Ya ini ya. Hmm, 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 hmm. Kalau bahwa trombotik yang lain itu terjadi ketika aktivitas. Semuanya bersifat mendadak, tetapi onsetnya terjadi pada saat istirahat kalau trombotik. Itu yang harus diingat ya. Dan pada usia tua. Tapi kalau pada usia muda, dewasa muda sampai tua itu bisa tromboemboli, kardioemboli, pendarahan intracerebral. Yang terjadi pada usia muda hanya pada pendarahan subarachnoid ya. Nah, eh, bagaimana kejadiannya? Kejadiannya itu kalau pada atrial traumatik itu bersifat worsening. Misalnya gini, pasien datang dengan lemah anggota gerak sebelah kanan. Awalnya dia tidak bisa menggerakkan tangan kanannya sebelah sama sekali. Kemudian beberapa jam kemudian ternyata dia bisa angkat tangan kanannya meskipun masih lemas gitu. Maaf, sorry. Itu namanya improving ya. Jadi yang namanya atrial trombotik itu adalah worsening. Jadi kalau pasien datang dengan lemah anggota gerak sebelah kanan, awalnya dia kekuatan 4, dia masih bisa mengangkat ya, bisa mengangkat, tetapi tidak bisa melawan tahanan ya. Kemudian beberapa jam kemudian dia hanya tangan kanannya hanya bisa bergeser, itu namanya worsening. Dan ini adalah milik aterotrombotik. Kalau kardioemboli dia malah improving. Jadi misalnya dia lemah anggota gerak sebelah kanan pada awal datang dia kekuatannya eh, hanya bisa bergeser atau 2. Kemudian beberapa jam kemudian dia bisa mengangkat tangannya gitu. Meskipun masih kuat, masih belum kuat melawan tahanan. Itu namanya improving. Itu milik kardioemboli. Kalau miliknya tromboemboli adalah eh, jadi dia awal datang itu dia hanya bisa bergeser tangan sebelah kanannya misalnya, dan sampai nanti selesai fase akut pun tangannya masih tetap tidak ada perubahan gitu ya, tetap hanya bisa bergeser. Nah, yang paling unik yang paling patognomonis untuk pendarahan subarachnoid adalah ini. Jadi kalau pasien dengan defisit teknologis vokal ya, nyeri apa ada eh, lemah anggota gerak sebelah badan, bicara ragu, mulut mencong, tetapi diawali dengan nyeri kepala yang sangat hebat ya, dengan derajat 9-10, nyeri kepala yang paling sakit sepanjang seumur hidupnya atau namanya thunderclap headache. Ini namanya karakteristik dari pendarahan paranoid ya. Ini sebetulnya sama jadi kalau diagnosis banding banding anamnesa, kalau muntah mual itu pasti ada pada pendarahan ya. Kemudian diagnosis klinis berdasarkan gambaran klinis. Kalau pendarahan subarachnoid itu harus selalu ditemukan kaku kuduk. Jadi pada pemeriksaan fisik nanti harus ada kaku kuduk. Yang kemudian apa gambaran CT scan-nya? Gambaran CT scan-nya adalah kalau stroke iskemik baik trombo maupun emboli apa hipodenus ya. Hipodenus itu warnanya lebih hitam daripada parenkim yang normal. Kalau stroke perdarahan berarti dia kelihatan di sini hiperintens ya. Hiperintens itu maksudnya dia lebih putih daripada uh, parenkim otak yang ini, ini diagnosa
banding kalau yang pada saat istirahat apa tadi? Aterotrombotik ya. Nah, ini tadi udah ya, sebetulnya udah. Nah, ini adalah faktor resiko. Faktor resikonya stroke aterotrombotik ya hipertensi, merokok, diabetes, dislipidemi ya, usia tua dan laki-laki. Kalau stroke tromboemboli biasanya ada di vein trombosis atau ada patahan borongan opale. Kalau pada kardioemboli yang paling sering apa? Atrial fibrilasi ya, tadi bilang ya. Sama miokard infark, sama gangguan katup misalnya paling sering mitral stenosis ya. Suhu pendarahan apa faktor resikonya kan? Darah tinggi terutama ya. Ada amyloid angiopati, koagulopati, ada keganasan. Dan subdaramoid apa faktor resikonya? Hipertensi, merokok, pemakaian obat-obatan misalnya kokain, dan yang lain itu ya. Ini usia ya, jadi yang tadi sebutin ya aterotrombotik itu usianya tua. Kalau tromboemboli biasanya tua, kardioemboli biasanya pada usia muda ya, muda sampai tua. Pendarahan intracerebral biasanya pada dewasa, dewasa muda sampai tua. Kalau subarachnoid biasanya pada yang lebih muda ya. Karena apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pecah dan kepala dikaitkan dengan aneurisma atau AVM kongenital biasanya. Ini, nah ini yang tadi, eh, nah ini tadi ya, hmm, biasanya terjadi perlahan. Biasanya ini aterotrombotik tuh pada saat istirahat ya, pokoknya kalau istirahat tadi. Tromboemboli, kardioemboli pada saat istirahat. Cuma kalau aterotrombotik tadi worsening, kardioemboli itu improving, kalau tromboemboli itu maksimal at onset. Jadi pada saat datang kekuatannya hanya bisa geser, yang sesudahnya juga hanya bisa geser saja ya. Kalau perdarahan intracerebral juga sama maksimal at onset, sama seperti tromboemboli. Subarachnoid juga sama maksimal at onset. Dia itu ada kau kuduknya atau menial sign. Ini itu kalau dance ya, kalau perdarahan intracerebral pasti berdance. Oke, sudah. Barangkali ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, Om. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak yang mau ditanyakan, saya akhiri ya, karena saya teh ada kegiatan yang lain. Nanti tanggal 2 berarti baik reguler maupun IUP nanti mm, Ujian nanti ujiannya jam 11 juga sama. sama sama nanti di ini. Oh sama ya. Nanti saya ikut juga ngawasin kali apa ya. Ya, nanti Itu dikasih. ya. Ya. Ini mah ya ini cukup jelas ya. Nanti PPT-nya itu saya sudah share semua ke Wirga, jadi bisa eh, apa belajar dari situ ya. Jadi apa aja sih yang diujikan teh? Saraf kranial ya, sistem saraf eh, pusat teh saraf kranial dari 1 sampai 12. Kemudian eh hmm, saraf otonom ya, simpatis parasimpatis, kemudian ya ini motorik, sensorik, kemudian low back pain, nyeri kepala, stroke sama ya itu udah selesai. Ya, oke. Hmm.
Ya, saya akhiri ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak U. Terima kasih ya Pak. Saya mau melanjutkan Sama-sama aktivitasnya. Boleh dong. difoto dulu? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi boleh wabarakatuh. difoto dulu nggak? Ini siapa? Gerga. Wir, foto wir. Baik, dok. Baik, Pak. Oke, foto pertama, satu, dua. Ini foto kedua. Sudah, dok. Terima kasih ya.